Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nurlaili, NIM T 2019-1071. Saya di sini dari kelas PAI A2 semester 5. Tugas ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas terkait nilai-nilai yang terkandung dalam teknologi. Jadi di sini teknologi itu apa sih nilai-nilai teknologi yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Misal nih manfaatnya ataupun kegunaan teknologi sendiri dalam pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai teknologi sendiri dalam pendidikan itu ada nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar, ada yang berhubungan dengan memfasilitasi belajar, ada yang berkaitan dengan kinerja, memaksimalkan kinerja seperti itu, dan masih banyak lagi seperti itu. Yang pertama, saya di sini akan membahas terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Di sini memfasilitasi belajar dalam teknologi pendidikan adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Jadi di sini memfasilitasi belajar dalam teknologi pendidikan itu hal-hal yang perlu diadakannya ataupun disediakan ataupun diadanya dalam madrasah seperti itu. Jadi fasilitas sudah tidak asing dengan kata fasilitas, yakni bagi hal-hal yang perlu kita didapatkan oleh peserta didik seperti itu. Dan fasilitas itu sendiri itu untuk apa tujuannya? Untuk belajar itu biar berjalan dengan lancar. Misal nih, media pembelajaran yang disediakan oleh guru seperti LCD seperti itu dan lain-lainnya. Dan media pembelajaran seperti apakah? Misal PTT dari guru ataupun metode lainnya yang disediakan oleh guru seperti itu. Istilah memfasilitasi belajar itu muncul dari hasil perdebatan kompromi dari kesepakatan para ahli atas dampak penggunaan istilah ini. Definisi ini didebatkan pada tahun 1963 yang berbunyi mendesain dan menggunakan pesan atau memantau belajar seperti itu. Belajar itu memang harus diawasi ataupun peserta didik itu cara pikirnya gimana ataupun berbicara sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh gurunya seperti itu. Jadi peserta didik itu tergantung apa yang dilakukan oleh ahli ataupun peserta didik itu menunggu apa yang harus ia lakukan selama belajar seperti itu. Memfasilitasi belajar di sini juga dapat diartikan sebagai memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk berkembang sebagaimana ia perlukan seperti itu. Memfasilitasi belajar itu dianggap lebih dinamis dan terbuka. Karena apa? Karena yang tersedia sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar seperti itu. Memfasilitasi belajar ini adalah juga salah satu pendorong terjadinya proses belajar secara alami dari peserta didik itu sendiri dengan cara menyiapkan lingkungannya ataupun fisik yang sumber belajar yang memadai sesuai kebutuhan. Jadi di sini itu guru harus memfasilitasi peserta didik untuk bagaimana kenyamanan peserta didik itu belajar sendiri seperti itu. Karena dalam ketika kita memenuhi fasilitas peserta didik itu kita peserta didiknya itu akan merasa puas dalam belajarnya seperti itu. Di sini teknologi pendidikan itu memiliki visi, yaitu menolong orang-orang belajar itu lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan lebih cara-cara mereka sendiri atau melalui intervensi pihak lain yang tidak memiliki kualifikasi tentang teknologi pendidikan. Jadi ketika berbicara tentang teknologi pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai
memfasilitasi pendidikan ini, teknologi pendidikan itu menyediakan fasilitas yang lebih baik atau sarana-sarana pendidikan yang lebih baik. Artinya menciptakan pengalaman-pengalaman dan menyediakan lingkungan di mana peserta didik lebih termotivasi seperti itu. Untuk apa? Untuk belajar itu lebih cepat, lebih mendapatkan yang lebih termotivasi, mampu menerapkan pengetahuannya yang lebih baik, dan mengalami kepuasan yang lebih puas yang kesemuanya itu membutuhkan waktu seperti itu. Dan di sini meskipun konsep tentang akses terhadap pembelajaran tidak secara eksplisit muncul, dalam definisi teknologi pendidikan itu memiliki komitmen untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pendidikan kepada orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan pelayanan seperti itu. Jadi di sini teknologi pendidikan itu berusaha untuk memiliki komitmen untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Karena apa? Menurutnya mereka itu ketika pendidikan itu menggunakan teknologi itu mungkin lebih luas jangkauannya seperti itu. Contohnya, radio itu telah digunakan untuk memperluas kesempatan pendidikan terhadap apa? Terhadap penduduk perkotaan pada negara-negara yang kurang berkembang gitu. Jadi, salah satu contoh teknologi pendidikan di sini adalah radio. Radio ini sekalipun kita tidak menggunakan hal-hal yang bersifatnya itu audio visual, mereka itu bisa menggunakan dengan audio, yaitu dengan cara pendengaran seperti itu. Kita itu bisa memuat informasi dari radio tersebut seperti itu. Ketika itu ada di penduduk yang berada di yang kurang berkembang seperti itu. Dan ketika mereka sudah menggunakan televisi, mereka sudah menggunakan cara belajar yang menggunakan audiovisual. Di sana itu sudah ada juga bisa mendengarkan, juga bisa melihat, dan juga mereka itu menerapkan dengan gerak. Intinya di situ sudah menerapkan audiovisual. Kita itu sudah meningkatkan instruksi di ruangan atau di kelas-kelas terbaik seperti itu. Apalagi pada zaman di era masa sekarang ini, semua itu berbasis dengan teknologi seperti itu. Ketika mereka buta tentang teknologi, mereka juga bisa buta akan informasi seperti itu. Yang kedua yakni kognitivistik. Apa sih kognitivistik ini? Kognitivistik ini adalah aliran yang menekankan belajar terjadi secara internal. Ketika sudah membicarakan tentang belajar terjadi secara internal, itu dalam pikiran seorang mesti berpikir begini, berarti pembelajaran ini terjadi karena diri orang itu sendiri, dan yang bekerja adalah otaknya seperti itu. Tentunya pernyataan ini sangat tegas bahwa menegaskan bahwa fungsi dari organ otak itu adalah sebagai mesin berpikir seperti itu. Bagi kognitivis itu apa sih yang harus disediakan melalui media? Yaitu pengolahan medianya harus baik, melalui pengaturan materinya tertata, kemudian penyajiannya itu benar-benar mengandung arti yang mudah diingat seperti itu. Dan sehingga itu peserta didik itu dapat mencerna dengan baik materi yang disajikan. Jadi ketika belajar melalui kognitivistik ini, penyaji itu harus dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak menggunakan kata-kata yang rumit seperti itu. Karena apa? Karena
benar-benar emang adalah organ otak ini sebagai mesin berpikir seperti itu. Dengan cara apa? Mereka mencernanya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain seperti itu. Jadi kita itu mencerna pembelajaran itu dari media itu sendiri, sehingga peserta didik itu bisa memahami pelajaran itu dengan sendirinya seperti itu. Teori pemrosesan informasi ini, bagaimana sih urutan penyajian yang materi yang sangat benar itu dapat membentuk pikirannya seorang peserta didik seperti itu. Yang ketiga yakni konstruktivistik. Ketika kita membahas tentang konstruktivistik ini, alirannya itu mempercayai seseorang yang dianggap berhasil dalam belajarnya, maka ia mampu menghasilkan atau membuat sesuatu itu terlepas dari apa yang disajikan dari materi ajar. Jadi para konstruktivistis ini cenderung bersikap menganjurkan daripada memberikan penyelesaian. Jadi ketika kita sudah membahas tentang konsep konstruktivistik ini, kita itu harus benar-benar berpikir bagaimana cara penyelesaiannya seperti itu. Kita itu tidak diberikan untuk bagaimana memfasilitasi belajar, tapi untuk dia itu menganjurkan untuk belajar gitu, daripada memberikan penyelesaian masalah sebagaimana memfasilitasi seperti itu. Konstruktivis ini banyak dipengaruhi oleh teori belajar sosial, sebagaimana contoh, misal nih, sekolah itu cenderung menganut belajar menyelesaikan masalah di dalam kelas, sedangkan peserta didik tetap akan menghadapi masalah dalam hidupnya di luar kelas seperti itu. Jadi di dalam kelas itu mereka itu cenderung diberikan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Akan tetapi mereka peserta didik sendiri itu memiliki beban untuk memiliki masalah tersendiri di luar kelas seperti itu. Jadi ia itu bisa berinteraksi dengan kehidupannya sendiri seperti itu dalam kehidupan nyata, dan ia harus tetap memang benar-benar harus menghadapi kenyataan seperti itu. Yang selanjutnya yakni tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Ketika kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan memfasilitasi pembelajaran, kita juga harus berkaitan dengan peningkatan kinerja, baik dari kinerja guru itu sendiri, baik dari kinerja peserta didik itu sendiri seperti itu. Teknologi pendidikan dalam meningkatkan kinerja ini itu bisa diartikan secara luas, tidak hanya dalam pendidikan saja, tetapi dalam bermasyarakat pun itu bisa seperti itu. Karena apa? Karena kinerja seseorang itu berbeda-beda seperti itu, khususnya dalam peningkatan mutu kinerja seperti itu. Misal nih, dalam guru itu peningkatan mutu kinerja guru itu bisa melalui dengan teknologi seperti itu. Saya akan membahas tentang peningkatan kinerja dalam peserta didik. Tujuan memfasilitasi pembelajaran bukan hanya sekedar pemanggilan informasi dalam jangka waktu pendek, akan tetapi kemampuan jangka panjang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi di sini itu peserta didik itu tidak hanya mereka memfasilitasi dalam mengetahui informasi dalam jangka pendek. Teknologi itu bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Contohnya misal nih, dibawa dalam kehidupan sehari-harinya mereka seperti itu. Dan di sini juga bisa meningkatkan dalam
kinerja guru dan desainer. Teknologi pendidikan itu tidak hanya memerhatikan peserta didik, teknologi pendidikan juga berupaya untuk meningkatkan kinerja pendidik dan desainer seperti itu. Dalam hal apa? Dalam peningkatan kinerja ini dimaksud agar pendidik dapat menghasilkan upaya pembelajaran yang lebih bermanusiawi, bermanfaat sekaligus menyenangkan. Jadi teknologi dalam meningkatkan kinerja di sini dalam pendidikan itu sangat bermanfaat untuk guru, untuk peserta didik. Ketika kita membahas untuk guru, itu tidak hanya dalam kita mengajarkan suatu pembelajaran untuk peserta didik dengan misal nih melengkapi media pembelajarannya seperti itu, tidak, tapi kita itu untuk meningkatkan karir kita, mutu kita dalam kita itu mengekspor ilmu-ilmunya kita melalui apa, melalui teknologi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu pintar-pintar menggunakan teknologi yang sesungguhnya, tidak hanya menggunakan teknologi secara punya nih gadget yang bagus tapi tidak tahu cara penggunaannya, itu tidak bermanfaat. Dan guru itu harus menggunakan kinerja yang sangat bagus emang. Karena apa? Karena guru itu ditiru oleh sebagai suri tauladan ataupun ditiru oleh murid-muridnya seperti itu. Karena apa? Juga di sini guru itu sebagai desainer. Desainer itu bisa dalam yaitu tadi melengkapi media pembelajaran seperti itu. Dan ketika membahas desainer itu tidak hanya bermanfaat dalam sekolah saja, tetapi di masyarakat pun itu ketika membahas desainer itu jarang-jarang manusia yang punya kelebihan seperti itu. Jadi kita perlu seorang guru itu bisa akan hal segalanya seperti itu. Yang selanjutnya yakni kemampuan desain pembelajaran, yaitu merupakan faktor penentu bagi seorang pendidik adalah kemampuan mendesain pembelajaran, bukan hanya dalam media pembelajarannya, tetapi mereka itu juga pintar-pintar mengatur strategi dalam menerapkan pembelajaran tersebut seperti itu. Yang kedua yakni juga peningkatan kinerja bagi guru. Bagaimana sih kinerja yang bagus ketika kita dihadapkan dengan situasi ataupun kondisi saat ini? Ketika membahas tentang teknologi saat masa pandemi ini sangatlah penting bagi kita, apalagi dalam yang sedang menempuh jenjang pendidikan seperti itu. Karena apa? Karena kita di masa pandemi ini dituntut untuk belajar melalui sistem daring atau dalam jaringan, yang dimana di situ kita itu diterapkan dalam pembelajaran itu menggunakan gadget ataupun teknologi yang canggih seperti saat ini, seperti contohnya HP melalui via Google Meet, via Zoom dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.